Halo semuanya, perkenalkan saya Marlina Septiani, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Maksud dan tujuan video saya adalah untuk memenuhi tugas KKNI mata kuliah perkembangan peserta didik, tepatnya tugas rekayasa ini. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas sebuah kasus beserta cara pencegahan dan cara penanganan kasus tersebut. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus stunting. Apa sih stunting itu? Nah, kita akan membahasnya. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Kondisi stunting ini termasuk ke dalam masalah kesehatan. Di Indonesia, masalah stunting ini adalah masalah yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi anak yang sangat-sangat kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan dimulai dari masalah kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa kehamilan hingga usia dini berdampak pada perkembangan otak serta kemampuan kognitif anak yang berpengaruh pada prestasi sekolah serta keberhasilan pendidikan. Nah, jika kita gagal dalam pendidikan, pasti akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, bukan? Ya, tentu saja akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan kita, seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, serta masalah-masalah yang akan menimbulkan kemiskinan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Nila Farid Muluk, SPMK, mengatakan, ajarkan ke anak-anak kita kalau nanti bila mereka atau istri mereka mengandung, harus merencanakan kehamilan. Berikan kasih sayang serta makanan dengan gizi-gizi yang baik agar anaknya tidak memiliki masalah stunting, agar anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berkualitas bagi bangsa dan negara. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat sebagai WHO pernah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Angkanya mencapai hingga 36,4%. Namun pada 2018, menurut data riset kesehatan dasar atau disingkat sebagai Riskesdas, angka itu menurun menjadi 23,6%. Wow, sangat menurun bukan? Ya, sangat menurun. Perlu diketahui bahwa Riskesdas dirilis setiap 5 tahun sekali. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan tinggi badan standar dunia. Atau dalam bahasa yang lebih umum, jika masalah stunting ini terjadi pada anak tersebut dikatakan sebagai anak yang atau dikenal sebagai julukan kuntet atau kecil. Kalian pasti sering mengatakan kepada teman-teman kalian seperti itu. Kuntet atau kecil, yaitulah panggilan anak yang memiliki masalah stunting. Dari Riskesdas 2018 itu sangat pendek mencapai 6,7%. Penurunan angka stunting di Indonesia adalah kabar-kabar yang sangat baik, tapi belum tentu menjadi kabar yang bisa menenangkan hati. Karena bila merujuk pada standar WHO, batas maksimal adalah 20% atau 1/5 dari jumlah total anak balita. Stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi, maka akan dapat dipastikan Indonesia tidak akan mampu
bersaing menghadapi tantangan global pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, kata seorang juru bicara konsepsi NTB, Dr. Muhammad Taqwidin. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab stunting itu? Kenapa sih stunting itu bisa terjadi? Nah, penyebabnya diantaranya adalah 1. Kurangnya gizi kronis dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, retardasi pertumbuhan intrauterina. Yang ketiga, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. Yang keempat, perubahan hormon yang dipicu oleh stres. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Yang keenam, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Yang ketujuh, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Yang kedelapan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Yang kesembilan, masih kurangnya akses makanan yang bergizi karena makanan tersebut tergolong makanan yang cukup mahal. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri atau gejala anak yang memiliki masalah stunting ini. Nah, ciri-ciri atau gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak usianya. Maksudnya di sini adalah misalnya anak usia 12 tahun umumnya memiliki tinggi badan 100 sampai 130 cm. Misalnya nih, ada anak yang memiliki tinggi badan lebih dari 130 cm itu sudah termasuk dalam gejala stunting. Atau ada anak yang kita jumpai memiliki tinggi badan kurang dari 100 sampai 130 cm tersebut, itu sudah termasuk ke dalam masalah anak yang memiliki gejala stunting. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Nah, maksudnya di sini anak tersebut usianya sudah termasuk usia yang dikatakan bisa usia yang sudah cukup tua lah gitu. Tapi dari segi wajah atau tinggi badannya, anak ini memiliki tinggi badan anak yang usia cenderung lebih muda gitu, lebih muda dari yang dari usia yang kita perkirakan usia anak tersebut. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Itu tadi saya katakan, berat badannya misalnya usia anak tersebut 12 tahun gitu kan. Dia memiliki berat badannya lebih rendah gitu, lebih rendah dari umumnya. Misalnya umumnya anak 12 tahun ini normalnya itu memiliki berat badan ya 30 sampai 40 kg. Sementara ada anak usia yang memiliki usia 12 tahun berat badannya itu di bawah 30 kg gitu. Yang keempat, pertumbuhan tulangnya tertunda. Pertumbuhan ini fisiknya, tulangnya ini sangat-sangat misalnya badannya itu bisa dikatakan kurus lah gitu. Nah, kita selanjutnya membahas bagaimana sih mencegah stunting ini. Nah, pencegahan stunting ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berikan gizi yang seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otaknya yang memiliki perkembangan otak yang cukup cepat. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik minimal olahraga 30 menit setiap hari. Yang ketiga, jangan biarkan anak tidur larut malam agar anak mendapatkan istirahat yang cukup. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak.
Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Nah, bisa dibayangkan lah ya, bisa dihitung. Mulai anak dilahirkan sampai anak berusia 2 tahun. Itu dihitung 1000 hari pertama anak. Jika pada rentang waktu ini gizi anak tidak tercukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan dalam efek jangka pendek dan jangka panjang adalah masalah stunting. Maka dari itu dapat disimpulkan gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan tubuh, penurunan fungsi kekebalan tubuh, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan dalam jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin atau secepat mungkin, karena banyaknya anak stunting akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Maka dari itu, masing-masing orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat. Jutaan balita di Indonesia yang menderita stunting. Cukup mengkhawatirkan ya. Jangan sampai jumlahnya meningkat. Yuk, cegah terjadinya stunting pada anak dengan cara berikut ini. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Tapi, kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek atau kerdil. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya, Bun. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah, sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Setuju ya Bun, kita nggak mau anak-anak kita menderita stunting. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting, mulai dari masa kehamilan hingga si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil sebaiknya Bunda ikuti pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai yang dianjurkan dokter ataupun bidan. Hindari minuman beralkohol serta paparan asap rokok, baik di lingkungan rumah maupun di luar ya Bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin dan suplemen sesuai anjuran dokter. Lanjut yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang lengkap untuknya. Hal ini bisa Bunda lakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, serta memberikan si kecil empasi yang bergizi sesuai anjuran dokter. Pilihan empasi yang dianjurkan oleh WHO berasal dari makanan seperti gandum, umbi-umbian, kacang-kacangan, susu dan produk turunannya, telur dan sumber protein lainnya, serta buah dan sayuran yang kaya vitamin. Kemudian yang ketiga, periksakan si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin, agar kenaikan berat badan dan tinggi badannya bisa dipantau, dan kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Untuk si yang berusia di bawah 1 tahun, periksakan ia setiap bulan. Dan jika sudah mencapai usia 1 sampai dengan 2 tahun, periksakan ia setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir dan mungkin sering dilupakan oleh sebagian bunda-bunda di Indonesia nih, yaitu jaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini itu mencakup semuanya, yaitu lingkungan tempat tinggal, kebersihan bahan makanan dan peralatan makan yang digunakan, serta kebersihan diri sendiri.
Caranya adalah dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Cuci bersih peralatan dapur dan makan dengan sabun cuci piring. Pastikan air yang dikonsumsi terjamin kebersihannya. Jangan lupa jaga kebersihan toilet agar senantiasa bersih. Nah Bunda, selain untuk mencegah stunting, melakukan pola hidup sehat seperti yang saya jelaskan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si kecil dan melindunginya dari berbagai penyakit. Agar perlindungannya semakin lengkap, jangan lupa ajak si kecil untuk diimunisasi sesuai jadwal ya Bun. Waspadai jika Bunda melihat tanda-tanda stunting pada si kecil, seperti ia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya atau tubuhnya terlihat kurus. Segera periksakan si kecil ke dokter jika muncul tanda-tanda tersebut ya Bun. Oke, demikian informasi dari saya kali ini. Selanjutnya, mau bahas topik apa lagi nih Bun di Halo Dokter? Tuliskan saran Bunda di kolom komentar ya. Terus, kalau Bunda masih punya pertanyaan seputar kesehatan bayi dan anak, tanyakan ke dokter spesialis anak langsung di aplikasi Halo Dokter. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus stunting untuk memenuhi tugas rekayasa ide dari mata kuliah perkembangan peserta didik saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau tingkah laku dalam penyampaian video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.